Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam salam satu profesi. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai pemupukan yang tepat pada tanaman, khususnya untuk tanaman bawang merah. Perlu kita ketahui bersama bahwa dalam setiap tanaman memiliki dua fase. Yang pertama adalah fase vegetatif, yang kedua adalah fase generatif. Dan setiap dalam fase tersebut memiliki atau membutuhkan pupuknya tersendiri. Untuk itu simak terus video ini sampai selesai agar kita sama-sama mengerti dan belajar. Namun bagi kawan-kawan yang belum subscribe di channel CV nomor 1, jangan lupa untuk mensubscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan sama video-video terbaru dari seputar pertanian. Kemarin ada salah satu kawan petani yang bertanya, "Mas, bagaimana cara aplikasi pemupukan yang tepat sasaran?" Nah, dalam kesempatan ini kita akan menjawabnya. Namun kita harus ketahui terlebih dahulu adalah dalam setiap tanaman ada memiliki fase vegetatif dan fase generatif. Apa itu fase vegetatif dan apa fase generatif? Ini sangat penting sekali untuk menentukan pupuk apa yang tepat yang harus kita gunakan. Dan untuk saya pribadi, saya selalu menggunakan 4 kali pemupukan dalam setiap budidaya bawang merah. Pemupukan pertama ialah sebelum kita tanam bawang merah, yaitu pupuk dasar. Pupuk dasar sendiri bisa kita gunakan dengan merek dagang NPK atau juga bisa menggunakan Poska bersubsidi dari pemerintah. Namun untuk saya pribadi, saya lebih memilih menggunakan pupuk NPK non subsidi karena lebih efisien dan lebih efektif kalau menurut saya pribadi. Seperti hanya dalam video ini adalah tanaman bawang merah yang kemarin saya menggunakan pupuk dasarnya adalah NPK. Ini sangat bagus sekali karena apa? Karena pupuk NPK adalah pupuk yang berimbang, jadi sangat bagus sekali. Ada tersediaan nitrogen, fosfor dan juga kalium sehingga tanaman tercukupi akan kebutuhan nutrisinya pada waktu mulai tumbuh. Dan berapa untuk takaran dosisnya untuk pemberian pupuk dasar ini? Untuk pupuk NPK sendiri saya menggunakan kurang lebih 6 sampai dengan 10 kilo, untuk bibit kurang lebih 2 kintal. Namun jika menggunakan Potska dari pemerintah bisa 10 sampai dengan 15 kilo. Itu perbedaannya. Dan berapa hari sebelum kita tanam untuk aplikasinya? Nah, untuk aplikasinya sendiri kita bisa tabur sebelum tanam, kurang lebih 2 sampai 3 hari sebelum tanam kita sudah taburi terlebih dahulu. Dan kapan untuk melakukan pemupukan kedua? Nah, untuk pemupukan kedua sendiri kita akan melakukan pada umur kurang lebih 8 sampai dengan 12 hari, karena pada umur ini tanaman bawang merah memasuki fase vegetatif, yaitu fase di mana pertumbuhan bawang merah membutuhkan asupan nutrisi yang cukup besar, yaitu nitrogen, fosfor dan kalium. Ini sangat dibutuhkan sekali tanaman bawang merah yang memasuki fase vegetatif. Kawan-kawan bisa menggunakan baik itu Poska dari pemerintah maupun pupuk NPK non subsidi. Namun untuk saya pribadi, saya lebih menggunakan pupuk non subsidi yaitu NPK karena kandungannya yang cukup bagus dan hasilnya sangat bagus sekali bagi tanaman bawang merah. Dan lihatlah ini hasilnya cukup memuaskan, hijau royo-royo, batangnya besar-besar. Untuk itu saya sarankan bagi kawan-kawan petani bawang merah, pada setiap fase vegetatif gunakanlah pupuk yang sesuai, jangan asal-asalan. Karena pada fase inilah yang akan menentukan besar tidaknya batang atau pertumbuhan bawang merah yang maksimal. Nah, setelah pemupukan kedua kita akan memasuki pemupukan ketiga, yaitu antara umur 17 sampai dengan 21 hari. Dan seperti inilah penampakan bawang merah yang berumur 17 sampai dengan 21 hari. Ini sudah waktunya melakukan pemupukan ketiga. Nah, pemupukan ketiga sendiri bisa menggunakan Poska Plus ataupun NPK. Namun untuk saya pribadi, jika pada musim penghujan seperti saat ini, saya lebih memilih menggunakan Poska Plus.
karena selain memiliki kandungan N, P, dan juga K, terdapat unsur-unsur yang sangat dibutuhkan tanaman seperti sulfur 9% dan juga Zn sebesar 2000 ppm. Inilah alasan saya menggunakan pupuk Ponska Plus karena kelebihannya ini membuat tanaman jadi lebih subur dan lebih maksimal lagi dalam pertumbuhannya. Dan berapa sih takaran untuk pemupukan menggunakan Ponska Plus ini? Untuk saya pribadi, untuk bibit kurang lebih 2 kintal, saya selalu menggunakan kurang lebih 20 sampai dengan 25 kilo untuk sekali pemupukan. Karena apa? Karena ini adalah pemupukan yang kedua yang akan menentukan atau memaksimalkan pertumbuhan dari bawang merah sehingga pemupukannya agak lebih banyak. Dan yang kemarin ada juga yang bertanya, Mas, apakah boleh dicampur dengan ZA ataupun Ponska dari pemerintah? Untuk Ponska dari pemerintah, saya lebih baik tidak menggunakannya jika kita sudah menggunakan Ponska Plus, karena kandungannya sama dan lebih banyak unsur yang terdapat dalam Ponska Plusnya. Nah, untuk ZA-nya sendiri boleh dicampur dengan Ponska Plus. Namun untuk saya sih tidak menggunakan campuran pupuk lain. Saya hanya menggunakan pupuk Ponska Plus saja karena menurut saya ini sudah lebih dari cukup karena terdapat banyak sekali kandungan dalam pupuk ini. Untuk harganya sendiri mungkin di setiap daerah berbeda, ada yang berkisar 180 sampai dengan 200. Apalagi pada saat ini kita sangat sulit sekali mencari pupuk subsidi, sehingga untuk jalan alternatifnya saya selalu menggunakan pupuk ini terus dalam budidaya bawang merah. Mungkin kawan-kawan bisa menggunakannya. Dan untuk pemupukan yang ketiga atau yang terakhir adalah kita melakukan pemupukan berusia kurang lebih antara 27 sampai dengan 31 hari. Dan ketika bawang merah memasuki umur 30 hari ke atas adalah mulai pergantian dari fase vegetatif menuju fase generatif. Fase generatif adalah fase yang akan mengoptimalkan pengumbian dari bawang merah tersebut. Jadi kita harus memilih pupuk yang tepat, yaitu yang banyak mengandung unsur kaliumnya seperti KCl dan pupuk-pupuk yang lain yang mengandung unsur kalium yang cukup tinggi. Karena pada fase inilah unsur kalium sangat dibutuhkan tanaman untuk proses pembesaran umbi pada bawang merah. Jadi kalau kawan-kawan petani ingin umbinya besar atau maksimal dalam budidaya bawang merah, silakan menggunakan atau mencari pupuk yang mengandung unsur kalium yang cukup tinggi. Untuk pupuk tabur sendiri saya sering menggunakan KCl. Nah, untuk proses spray sendiri saya sering menggunakan KNO buah maupun gandasil daun untuk memberi asupan nutrisi kalium pada tanaman bawang merah. Karena pada KNO buah maupun gandasil buah, selain unsur kalium yang cukup tinggi, terdapat unsur-unsur yang lain yang sangat dibutuhkan tanaman dalam proses pembesaran atau memaksimalkan umbi pada tanaman bawang merah. Itulah yang pengalaman pemupukan yang selalu saya gunakan pada setiap budidaya bawang merah. Untuk lebih detailnya kita akan membahasnya satu persatu di lain kesempatan. Salam satu profesi dari Tuban, dan jangan lupa untuk men-share video ini agar banyak kawan-kawannya mengerti. Semoga tanaman kita tumbuh sehat dan subur. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.